Pemirsa, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Aprilia, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Mobil pemadam kebakaran Pemkab Jember terlibat kecelakaan maut di Balung dengan truk diesel bermuatan jagung, dan sejumlah tukang becak yang sedang parkir di jalan juga menjadi sasaran mobil pemadam kebakaran. Akibatnya seorang penumpang becak atas nama Hatama, 60 tahun, warga desa Balung Lor, Kecamatan Balung, tewas di tempat kejadian, dan 3 tukang becak mengalami kritis. Menurut saksi mata, kejadian tersebut bermula ketika mobil pemadam kebakaran melaju kencang dari arah utara menuju selatan. Tiba-tiba dari arah yang sama ada truk diesel bermuatan jagung secara tiba-tiba berbelok ke kanan dan kecelakaan pun tak terelakkan. Usai menabrak truk diesel, kemudian mobil pemadam kebakaran tersebut oleng dan menabrak sejumlah tukang becak yang sedang parkir di tepi jalan tersebut, dan seorang penumpang becak tewas di tempat kejadian. Polisi yang datang ke TKP langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Untuk proses hukum lebih lanjut, HT, sopir mobil pemadam kebakaran, dan Atrayu, sopir truk, diamankan di Mapolsek Balung untuk dimintai keterangan. Pada siang hari ini, dan kejadian laka lantas yang terjadi siang hari di Balung berawal dari ada truk diesel dari dari arah Rami Puji, dari arah utara mau belok di pertigaan Telkom ke kanan. Di situ kol dieselnya sudah rating di situ, karena ada mobil dari arah selatan mau ke utara, truknya mandek di situ diem. Dia setelah mobil lewat, truknya masuklah ke kanan. Ke kanan baru masuk sedikit, ternyata dari arah utara ada damkar, mobil pemadam kebakaran mau ke arah selatan. Nah, di situ karena terlalu mepet sekali dengan jarak truk dengan mobil damkar, terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan di situ 1 orang meninggal dunia, kemudian tiga luka, 1 orang luka berat, saat ini masih ada di rumah sakit Balung. Untuk sementara ini sopir dari pemadam kebakaran kami amankan di Mako, termasuk sopir dari truk diesel. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah keluarga korban kecelakaan maut mobil pemadam kebakaran menangis histeris saat melihat anggota keluarganya terbaring di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Balung. Tiga korban yang dirawat tersebut adalah Samuri, warga desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, yang mengalami luka di kepala dan juga patah kaki. Sedangkan Sikan, warga desa Karang Semanding, mengalami gagar otak dan luka serius di bagian kepala. Sementara itu Muhid, warga desa Gelundengan, juga mengalami luka di kepala. Ketiga korban tersebut diketahui sebagai profesi tukang becak yang sedang parkir di area lokasi kejadian. Sementara penumpang becak atas nama Hatama, warga desa Balung Lor, Kecamatan Balung, tewas seketika. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi Samsuri, salah satu korban kecelakaan maut mobil pemadam kebakaran di Kecamatan Balung yang mengalami luka di bagian kepala, kini mulai membaik. Namun terkadang masih merasakan pusing akibat luka di kepalanya. Saat kejadian, Samsuri sedang duduk-duduk di atas becaknya sembari menunggu penumpang yang sedang ke pasar.
Namun peristiwa naas itu membuat dirinya sempat terpental dan ditemukan tak sadarkan diri di atas puing-puing becak yang sudah hancur. Beruntung nyawa Samsuri masih terselamatkan dari kejadian maut yang menimpanya. Kan mobil pemadam itu nggak tahu ya. Nggak tahu saya. Tahu-tahu saya ini agak itu apa? Agak seperti orang linglung itu. Mbak becak harbuan penumpang itu saya. Tahu-tahu saya diragok. Ya Allah. Tahu-tahu saya ada di rumah sakit. Gitu. Itu. Ini luka di kepala ya. Iya ini luka. Luka di kepala. Ini saya kalau masih obat itu. Amben itu buter. Masih pusing gitu ya. Iya pusing. Masih pusing. Sementara itu kondisi korban lain Muhid warga desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan harus menjalani operasi bedah karena mengalami patah tulang kaki sebelah kiri. Menurut Sri Wahyuni keluarga korban, biaya perawatan medis sementara ini ditanggung oleh pihak Jasa Raharja. Enggak ada, Belum ada datang ke sini. Iya, Untuk menjenguk keadaan Bapak belum ada ya? belum. Bu, yang diharapkan Ibu sebagai selaku keluarga ini gimana Bu, terkait biaya pengobatan ini? Ya maunya saya ya ditanggung sepenuhnya sampai sembuh. Ini kemarin Bapak kan tidak bisa kerja. Iya. Ya gimana selanjutnya itu? Memang Bapak ini aktivitasnya becak ya? Becak. Menurut informasi di lapangan, Sikan korban yang sebelumnya mengalami kritis di RSD Balung sudah meninggal dunia saat dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Sehingga jumlah total korban meninggal kini menjadi 2 orang. Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Kecamatan Balung, Jember hari Senin siang. Sebuah mobil pemadam kebakaran menabrak truk diesel motor pangkalan becak yang sedang parkir di tepi jalan. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember mengajukan 208 napi yang memenuhi syarat diusulkan untuk mendapatkan remisi Idul Fitri ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Syarat untuk mendapatkan remisi harus berperilaku baik, lalu bukan termasuk napi extraordinary sesuai peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, yakni tentang napi kasus terorisme, illegal logging, illegal fishing, napi korupsi, serta napi dengan masa hukuman lebih dari 4 tahun. Selain itu, untuk mendapatkan remisi, napi harus menjalani masa hukuman minimal 6 bulan dan remisi yang diajukan bervariasi antara 15 hari hingga 2 bulan pengurangan masa tahanan. Sementara itu untuk hasil dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember mengaku belum bisa memastikan kapan surat keputusan tersebut akan turun. Namun diprediksikan minggu depan hasilnya bisa diterima pihak Lapas Jember. Sudah kami ajukan, jadi mulai awal bulan Ramadan kita sudah mengusulkan narapidana yang memenuhi syarat mendapatkan remisi gelombang pertama. Kemarin di 10 hari Ramadan kita usulkan lagi gelombang kedua. Nanti kalau udah ada memang memenuhi persyaratan tahanan yang udah diputus dan putusannya itu termasuk sudah mendapatkan persyaratan untuk mendapatkan remisi, kita ajukan lagi. Dari Lapas kelas 2A Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Polisi menggerebek tempat yang biasanya dijadikan balap liar oleh para anggota geng motor di Jalan Raya Kedawung, Kecamatan Patrang. Tembakan peringatan berkali-kali dilakukan oleh aparat Polsek Patrang karena puluhan anggota geng motor berusaha untuk melarikan diri. Polisi yang dibantu warga kemudian menyisir perkampungan penduduk dan memeriksa rumah-rumah warga yang diduga menjadi tempat persembunyian para geng motor. Selain menemukan puluhan motor yang ditinggal kabur pemiliknya, polisi juga mengamankan belasan anggota geng motor yang berpura-pura menonton televisi di rumah warga dan mereka kemudian digelandang ke Mapolsek Patrang. Penggerebekan tersebut berkat laporan warga setempat yang merasa resah dengan ulah dan aksi geng motor yang berkumpul setiap sore di jalanan tersebut. Mereka kerap mengganggu para pengguna jalan yang sedang melintas. Jadi Polsek Patrang hari ini melakukan
penangkapan terhadap geng motor atau balap liar yang selama ini memang meresahkan masyarakat di sekitar lingkungan Kedawung ini. Jadi sudah banyak komplain-komplain dari masyarakat selama ini seakan-akan ada pembiaran dari kepolisian. Namun saat ini kita buktikan untuk laporan dari masyarakat sudah kami amankan dan ada beberapa tersangka sudah saya bawa ke kantor polisi. Dan modusnya mereka seperti apa ini, Kak? Jadi modusnya mereka ini berkumpul, nanti cari lawan, cari musuh, kemudian diadu kecepatan atau balap. Nanti yang menang. Dan kadang yang kalah itu nanti emosi jadi tawuran di sini. Dan tadi sempat ke rumah-rumah warga ini. Jadi tadi kami seser ke rumah-rumah warga ini karena banyak yang pelaku-pelaku ini atau yang penonton-penonton sebagian lari ke rumah-rumah warga sekitar. Jadi kami seser semua dan sudah kami amankan semua. Yang berhasil diamankan apa aja nih, Kak? Jadi sementara sepeda motor beberapa jenis, kemudian ada beberapa tersangka, kami belum bisa menghitungnya, langsung kami amankan ke kantor. Kemudian nanti kita kembangkan lebih lanjut, siapa tahu nanti sepeda motor yang kami amankan ini ada yang hasil dari curian, kami kembangkan ke kriminalnya. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Aparat kepolisian Polres Jember menggerebek pabrik mie Sohun milik ES di Kecamatan Ajung. Pabrik ini terpaksa digerebek petugas lantaran mencampur bahan kimia kaporit ke dalam proses pembuatan mie. Menurut pengakuan pemilik pabrik, kaporit digunakan untuk membersihkan mie soun agar berwarna putih bersih. Karena menurut pengalamannya, mie soun yang tidak dibersihkan menggunakan kaporit akan terlihat kurang menarik dan berwarna gelap, sehingga tidak laku untuk dijual. Dalam penggeledahan ini, petugas mengamankan sejumlah ember dan juga mie soun untuk dilakukan penelitian laboratorium. Mengingat bahan kimia kaporit tersebut bila dikonsumsi dalam jangka panjang akan sangat berbahaya, salah satunya dapat menyebabkan kanker. Berdasarkan hasil penyelidikan daripada anggota di lapangan, didapatkan informasi bahwa terdapat pabrik pembuatan bahan pangan yang dengan menggunakan barang terlarang yaitu kaporit. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Pangan bahwa hal itu dilarang sebagaimana pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Untuk selanjutnya dan operasinya ini? Sementara sudah beroperasi sekitar setengah tahun. Untuk wilayah pasarannya sendiri? Pasarannya sekitaran masih Jember sih. Nantinya gimana ini, kan? Ya, tentunya kita akan lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, saksi-saksi, kemudian dari ahli, dari Dinas Kesehatan, kemudian apabila diperlukan kita akan uji laboratorium forensik berkaitan dengan makanan-makanan yang ada dan isi kandungan daripada makanan yang siap edar. Sementara itu, menurut Kepala Puskesmas Ajung, penggunaan kaporit ini sangat berbahaya karena termasuk cairan kimia, bukan untuk makanan. Bisa tersebut. Tapi bagaimanapun juga intinya bahan makanan yang dikonsumsi manusia itu tidak boleh ada bahan kimia yang bersifat racun dalam pencernaan manusia. Untuk kaporit ini bahaya dampaknya seperti apa? Dampaknya pasti nanti di pencernaan ya bisa kalau terlalu lama memakan bisa terjadi kanker. Iya. Untuk proses penyelidikan untuk sementara pabrik mie soun ini ditutup sampai akhir proses penyelidikan dan diuji di laboratorium. Dari Ajung, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau THR yang besarnya sekitar 1 kali gaji merupakan salah satu hak normatif kaum pekerja yang bekerja lebih dari 1 tahun di perusahaan manapun. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri sudah mengatur tata cara pembayaran THR untuk melindungi hak kaum buruh sehingga harus dipenuhi oleh para pemilik modal atau juragan. Oleh sebab itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Jember meminta seluruh perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR sebelum H-7 Lebaran. Untuk itu, pada pertengahan bulan puasa ini, Disnakertrans akan membuka posko pengaduan THR bagi karyawan yang perusahaannya enggan memenuhi perintah undang-undang tersebut. Sementara ini, Kepala Disnakertrans Pemkab Jember Bambang Edi Susilo masih menunggu surat edaran dari Gubernur terkait THR. Jika surat edaran tersebut sudah terbit, pihaknya akan langsung mensosialisasikan
pada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Jember. Pertama secara persuasif, yang kedua akan kami tindak secara aturan yang ada. Akan ada posko pengaduan, Pak? Disanakan buka posko pengaduan atau apa? Mudah-mudahan seperti itu. Des pengaduan tidak akan ada ya posko pengaduan di sana. Ya, seperti itu biasanya mulai kapan akan dibuka, Pak, untuk posko pengaduan? 15 hari pada saat setelah kita melakukan ibadah puasa. Bukan posko itu ya, Pak? Posko pengaduan itu, Pak, ya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016, perusahaan wajib memberikan THR kepada seluruh karyawannya. Bagi perusahaan yang terlambat atau tidak membayar kewajiban THR, maka akan dikenakan sanksi mulai dari denda hingga kurungan penjara. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kejadian duel berdarah menggunakan celuri tersebut antara Abdullah umur 30 tahun warga Dusun Curadami, Kecamatan Sukorambi, dengan Sunario 33 tahun warga Dusun Danti, Desa Kemiri, Kecamatan Panti. Menurut Sunario, dirinya sakit hati karena ditantang duel oleh Abdullah yang mengaku sudah menikahi istrinya Sunario yang sudah 4 tahun pisah ranjang. Dengan tantangan tersebut, Sunario geram dan mendatangi Abdullah di rumah istrinya sehingga terjadi cekcok dan perkelahian hebat menggunakan celurit. Nah, sudah saling nantang sebelumnya atau bagaimana? Ya, seperti itulah kejadiannya, sepintas saja. Karena saya SMS ngajak rujukan pertamanya sama istri saya. Jadi dulu itu yang ngangkat HP itu langsung kesini, kamu istri kamu sudah kawin sama saya, sini kamu kalau berani aku pecahkan kepalanya. Kurang ajar bilang gitu. Dia yang menantang dulu. Iya. Terus? Itu langsung saya ambil celurit di rumah, langsung saya berangkat gitu. Yang baca dulu siapa memang? Dulu itu. Itu memang sudah janjian ketemu di TKP atau gimana? Janjian ketemu di sungai. Saya ngajak di sungai. Ayo kita di sungai. Bilangnya gitu. Karena dia nggak datang di sungai itu, langsung saya ke rumahnya. Ke rumah istri saya ini gitu. Jadi dia ada di jalan sana. Mas sendiri dengan mantan istri sudah bercerai atau bagaimana? Masih dikatakan belum karena apa namanya surat layangan itu masih surat panggilannya baru pertama kali. Gitu. Jadi Mas sakit hati ini ya? Iya, karena saya merasa ditantang sama ada pihak ketiga itu. Sementara Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, pihaknya masih mendalami kasus duel menggunakan sajam ini dan mengumpulkan para saksi. Memang awalnya si tersangka ini ditantang sama korban, di mana korban sudah menyatakan kepada tersangka bahwa sudah menikah dengan istrinya, sehingga tersangka merasa emosi, kemudian didatangi ke rumahnya korban dan terjadi pembacokan oleh tersangka kepada korban. Kalau informasi dari tersangka, ini diajak duel. Pasca kejadian ini seperti apa nanti penanganannya? Iya, korban masuk rumah sakit. Nah, berkaitan dengan ini, sementara kita terapkan pasal 351 ayat 2, di mana kita subsidiarkan dengan 184 ayat 3, di mana terjadi perkelahian 1 lawan 1 dan dengan tersangka melukai korban dengan luka berat. Ancaman hukuman 4 tahun. Ini terjadi duel memang. Kalau informasi dari tersangka, ini duel, ditantang duel. Tapi kan kita belum memeriksa saksi-saksi yang lain, masih dalam pemeriksaan. Begitu pula dengan korban kan masih di rumah sakit, belum bisa kita minta keterangan. Dengan kejadian duel berdarah tersebut, korban atas nama Abdullah harus dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember karena luka bacok serius di telinga, tangan, dan pelipis sebelah kanan. Sedangkan pelaku Sunario harus mendekam di Mapolsek Sukorambi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari Sukorambi, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Desas-desus masyarakat Balung Kulon Kecamatan Balung yang menduga panitia Prona desa setempat telah melakukan pelanggaran karena syarat keikutsertaan peserta Prona masih dikenakan biaya administrasi terus berkembang luas. Hal tersebut tentu membuat panitia Prona dan kepala desa Balung Kulon resah. Dengan tegas mereka langsung membantah tudingan miring tersebut. Panitia Prona Ahmad Sugiarto menyatakan bahwa pelaksanaan program Prona dari pemerintah pusat tersebut sudah sesuai petunjuk yang ada. Karena sesuai aturan memang tidak sepenuhnya gratis, sehingga sebagian biaya harus ditanggung oleh peserta Prona
untuk berbagi keperluan seperti patok, materai, dan lain-lain. Apalagi sebelumnya pihak pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan metode siaran keliling, serta sudah terjalin kesepakatan bersama antar panitia dan peserta. Sehingga panitia pelaksana dan kepala desa mengaku kesal apabila masih dituding bersekongkol untuk menyalahgunakan pelayanan program Prona. Panitia Prona menegaskan pihaknya siap mengembalikan berkas pengajuan milik peserta jika masih ada yang keberatan. Kita sendiri sudah bekerja all out sampai malam, siang, pengukuran seperti itu. Kalau kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan, benar-benar kita manfaatkan, yaitu namanya swadaya dari Prona itu sendiri ke operasionalnya, dan kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat pengadaan uang itu kemana lah, yang kita sudah administrasi sesuai dengan apa anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemohon itu sendiri. Kalau mereka bilang tudingan tidak ada sosialisasi, itu sangat keliru. Sosialisasi Prona itu diawali dengan siaran keliling. Jadi sebelum sosialisasi itu sudah dari desa itu keliling. Istilahnya woro-woro pada di desa Balungklonnya akan ada program Prona. Dan dilanjutkan dengan sosialisasi yang di kantor balai desa. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah masyarakat Balungklon sudah melaporkan panitia Prona kepada pihak kepolisian karena dinilai menyalahgunakan program Prona dengan memungut biaya Rp1 juta kepada warga yang mengurus kartu Prona. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tampak para pemuda melakukan balap liar di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates. Meski jalan tersebut terlihat ramai, namun para pemuda ini tetap saja memacu kendaraannya dengan kencang tanpa menghiraukan keselamatan pengendara lain. Petugas dari Polres Jember yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Jember turun tangan dan melakukan penertiban. Tak pelak, para pelaku balap liar berhamburan bersembunyi dari razia yang digelar petugas polisi. Ada yang lari di area perumahan, hotel, maupun bersembunyi di area kebun milik warga. Sedikitnya lebih dari 20 motor diamankan oleh petugas kepolisian, baik yang telah melakukan balap liar maupun para pelaku yang bersiap melakukan balapan. Mayoritas yang tertangkap motornya tidak dilengkapi surat-surat serta motor modifikasi dengan menggunakan knalpot brong. Setelah diberi surat tilang dan pembinaan oleh Kasat Lantas Polres Jember, sejumlah motor tersebut diamankan di Mapolres Jember. Jadi malam hari ini sesuai dengan rencana kita pada saat sebelum Ramadan. Jadi malam ini ada tindak lanjut daripada operasi cipta kondisi dan operasi kenakalan remaja. Jadi kita laksanakan penertiban anak-anak yang balap liar. Malam ini alhamdulillah sudah banyak terjaring di beberapa titik, dan beberapa juga lari ke dalam perumahan. Contohnya di belakang kita ini, adik-adik ini yang menjadi joki atau pembalap di Jalan Gajah Mada. Akan kita tindak tegas, kita bawa ke kantor, kita tilang, dan kita amankan kendaraannya. Kita akan periksa, kita cek fisik apakah benar-benar kendaraan ini adalah kendaraan yang terregistrasi atau bodong. Kemudian untuk anaknya sendiri kita akan panggil orang tua, membuat surat pernyataan bahwa anak ini telah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik di malam hari, yaitu balap-balap liar, dan sangat mengganggu dan juga membahayakan bagi diri mereka sendiri. Apakah ini termasuk dari salah satu geng motor dan? Saya kira nanti kita dalami. Yang jelas kita masih amati ini adalah kenakalan dari anak-anak, dan saya dapati juga beberapa dari mereka adalah masih banyak anak-anak yang belum cukup umur, maksudnya belum sampai 17 tahun SMP, yang sudah mengendarai kendaraan yang sangat miris bagi kita untuk kita bina, dan ini adalah tanggung jawab juga orang tua masing-masing untuk membina anak-anak. Efek jerahnya seperti apa? Yang jelas malam ini kita melakukan penindakan, kita tilang, kemudian kita periksa anak-anak ini apakah ada diduga untuk narkoba. Itu kita cekurin semua. Nanti kita akan laporkan lebih lanjut perkembangan pemeriksaan daripada anak-anak yang balap-balap liar malam ini. Sampai kapan giat hari seperti ini dan? Kita lakukan continue. Jadi tanpa diduga, tiba-tiba kita lakukan inspeksi pada titik-titik rawan. Nanti kita lakukan penyekatan, kemudian kita akan lakukan secara bertahap dan tidak kita lakukan berkali-kali, nanti akan dibaca sama anak-anak. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.
Suasana kantor Kecamatan Balung dipadati warga yang mengantri untuk menukarkan uang recehan kepada petugas Bank Indonesia untuk persiapan Lebaran Idul Fitri nantinya. Kebanyakan warga kali ini menukarkan uang recehan 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan. Uang recehan tersebut nantinya akan dibagi-bagikan saat Lebaran Idul Fitri dan itu sudah menjadi tradisi masyarakat untuk merayakan Lebaran. Antri lagi ngapain, Mas? Ya tukar uang baru buat lebaran. Untuk apa, Mas, rencananya? Ya buat lebaran, buat itu yang anak kecil-kecil itu. Ini tukar recehan gitu ya? Nah, kenapa? Tukar recehan ya? Iya, tukar Ada 2 ribuan. berapa yang ditukarkan nanti? Ya 2.000, 5.000 sampai 20.000 lah. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di stasiun Jember di mana kita akan melihat secara langsung bagaimana persiapan dari juru periksa jalan dan petugas jaga perlintasan kereta api untuk mempersiapkan jalur mudik Lebaran tahun 2017. Apel siaga puluhan relawan perlintasan kereta api tanpa palang pintu digelar di stasiun Jember. Para relawan ini dibekali pengetahuan tata cara mengenal rambu-rambu perkereta apian dan sirine penanda kereta api melintas. Rencananya setiap perlintasan kereta api tanpa palang pintu akan ditempatkan 2 relawan yang dibagi dalam 2 shift, terutama saat jam sibuk lalu lintas dan kereta api melintas. Para relawan ini nantinya akan ditugaskan pada tanggal 15 Juni hingga 12 Juli mendatang, agar supaya para pemudik yang menggunakan kereta api merasa aman dan nyaman. Selain penjaga perlintasan yang dipekerjakan oleh PT KAI Daob 9 Jember, sebagian besar relawan datang dari latar belakang berbeda, mulai petani hingga perangkat desa. Menurut salah satu relawan, dirinya ikut menjadi relawan penjaga perlintasan ini bertujuan selain untuk kelancaran perjalanan kereta api, juga untuk membantu masyarakat saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu. Mas, dapat informasi ini dari mana, Mas? 2012, iya. Motivasinya apa, Mas? Komitmen Anda mau berpartisipasi dalam pelayanan ini? Bagaimana kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dari sana motivasi saya untuk tetap kerja. Iya, untuk kerja seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sementara itu, menurut Kepala Resort 96 Jember, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada relawan tentang tugas pokok dan fungsi penjaga perlintasan. Tujuan pelatihan ini apa sih, Pak? Tujuan pelatihan ini adalah supaya peserta penjaga pintu perlintasan ini bisa mengetahui tupoksi daripada penjaga pintu perlintasan. Jadi yang jelas itu dia supaya tahu tupoksi daripada tugas dia sehari-hari. Itu tugasnya, suatu contoh ini ada 3 pelatihan, yaitu penjaga pintu perlintasan, yaitu mengamankan kereta daripada pengguna perlintasan sebidang. Tentunya di situ dia harus tahu sebelum KA lewat dia harus mengamankan perlintasan tersebut supaya steril. Satu itu. Di situ didukung dengan alat-alat semboyan, yaitu bendera merah dan kuning. Itu adalah penjaga pintu perlintasan. Kemudian untuk juru periksa jalan, yaitu juga sama, dia dibekali dengan bendera, yaitu kuning dan merah. Kemudian di samping itu alat komunikasi. Kalau ada sesuatu gangguan di jalan atau hal-hal yang potensi berbahaya untuk perjalanan kereta api, dia harus segera memberitahu kepada KUPT setempat atau pejabat kereta api setempat. Kemudian untuk penjaga daerah rawan itu juga sama. Di sini yang dijaga daerah rawan antara lain ya, itu rawan banjir, rawan longsor, dan rawan sepaten. Kenapa? Karena sepaten sendiri adalah bisa indikasi untuk tergulingnya kereta. Longsoran pun juga sama, yaitu bisa indikasi anjloknya kereta. Kemudian untuk hal-hal yang sekiranya itu menahan kereta, berarti kereta api nanti terganggu, baik itu dirugikan mengenai material, yaitu angkutan lebaran akhirnya tidak tercapai, begitu. Untuk penempatannya sendiri bagaimana, Pak? Untuk penempatannya adalah penjaga pintu perlintasan ditempatkan di daerah perlintasan yang ramai, padat lalu lintas ya.
namun di situ tidak ada penjaga resminya. Satu contoh palang pintu nggak ada, dari daerah tidak ada, makanya ini sungguh sangat dibutuhkan sekali supaya kereta api juga lancar, aman, terkendali, tidak ada halangan dari pemakai jalan sebidang begitu. Baik pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami berikan dari Stasiun Jember. Saya Prima Ervantari, Rosid Romansyah melaporkan untuk Jember 1 TV. Pemirsa, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana semua umat muslim berlomba-lomba dalam mendapatkan pahala. Dan salah satu ide menarik adalah dengan menjual takjil dengan harga murah dan pelayanan yang sangat cepat. Dan saat ini saya berada di lokasi penjualan takjil di mana para penjualnya rata-rata dari teman-teman mahasiswa dan sivitas akademik. Dan pemirsa, berikut informasinya untuk Anda. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencari barokah di bulan puasa selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Jember ini, mereka membuka stand makanan dan minuman takjil untuk berbuka di Jalan Kalimantan sekitar Universitas Jember. Tentunya dengan harga yang pas dengan kantong mahasiswa lainnya, stand-stand tersebut ramai dikunjungi oleh pengunjung, baik dari kalangan mahasiswa ataupun dari masyarakat umum. Kebiasaan seperti ini seolah sudah menjadi tradisi setiap tahun di bulan suci Ramadan. Bahkan sejumlah mahasiswa juga menggelar pentas musik untuk menghibur pengunjung. Erlinda, salah satu mahasiswa, mengaku sudah rutin berjualan takjil bersama teman-temannya setiap tahun. Selain untuk mengisi waktu menjelang buka puasa, hal ini juga sebagai tambahan uang sakunya. Mbak, sebagai mahasiswa, apa motivasi Mbak berjualan takjil? Sebenarnya motivasi awal tuh buat mengisi waktu luang, Mbak, daripada kita nggak ngapa-ngapain di kosan, kan mending kita lebih melakukan hal yang bermanfaat lah, jual-jual kayak gini. Juga buat inilah, tambah-tambah uang saku lah kalau jadi mahasiswa kayak gitu. Dan kegiatan menjual takjil ini apa baru dilaksanakan, apa mungkin tahun sebelumnya sudah? Tahun sebelumnya sudah melakukan kayak gini, Mbak, mungkin ini tahun yang ketiga jualan kayak gini. Ya, tiap bulan Ramadan pasti jual takjil, dan yang dijual itu pasti sama es kopior. Iya. Kenapa memilih es kopior sebagai untuk dijual? Kalau aku milihnya gimana ya, Mbak? Aku diajarin ibuku sebenarnya, ini diajarin ibuku. Terus kalau dijual kan juga lumayan kan, teman-teman. Mungkin masyarakat belum tahu es kopior itu apa. Biasanya es kopior kan dibuat dari kelapa. Kalau ini kan dibuat dari agar-agar. Jadi masih baru mungkin buat orang lain gitu. Dan untuk harganya sendiri? Untuk harganya kita hanya Rp3.500. Dan kebetulan kalau memang ada yang pesan, kita juga kasih diskon gitu. Apakah terjadi peningkatan penjualan dari tahun ini dan tahun sebelumnya? Setiap tahun kita pasti mengalami peningkatan, Mbak. Dari awal sampai sekarang kebetulan nggak pernah sepi, alhamdulillah. Tapi paling kalau pas hujan gini ya nggak inilah. Tapi ya alhamdulillah masih pasti habis kalau setiap hari. Gitu. Baik, terima kasih, Mbak. Demikian pemirsa dari Jalan Kalimantan, saya Rati Purwa dan Mahardika, Jember 1 TV melaporkan. Dinas Perhubungan Jember pun saat ini persiapan untuk menghadapi arus mudik lebaran tahun ini telah berjalan sebesar 95%, khususnya pemantauan lalu lintas dengan CCTV. Disub juga membuat ruang khusus yakni Traffic Management Center atau TMC untuk mengatur dan memantau seluruh titik yang telah dipasang CCTV, seperti di Jalan Ramli Puji, Perempatan Mangli, Perempatan Jalan PB Sudirman, Pertigaan Wirologi, hingga area kampus. Sejumlah titik tersebut merupakan langganan macet, terlebih dengan intensitas kendaraan yang sangat tinggi di saat arus mudik lebaran saat ini. Dengan pantauan menggunakan CCTV, petugas bisa langsung mengatur arus lalu lintas yang cukup melalui komputer di kantor. Dan selain lebih cepat, petugas juga tak harus turun ke lapangan. Kita sudah 95% ready, mengingat keberadaan TMC ini sebetulnya berada di kantor kita yang lama. Baru seminggu ini kita sudah siap memantau, namun kesiapannya masih 95%. Target kita 7 hari sebelum hari H sudah ready 100%, 100% operated sudah.
Terpantau di beberapa titik ini Pak, yang di sini. Untuk lokasi simpul mulai dari Rambi Puji, Kali Putih, Mangli, Arkopuro, SMP 2, Geladak Kembar, terakhir Wirolegi. Ini yang terintegrasi sama kontrol traffic light. Ada satu yang masih proses tender di OLP, itu Simpang 4 Mastrip, masih proses tender. Kemudian untuk yang sisi paling pojok kanan bawah ini hanya CCTV aja yang berada di lokasi-lokasi objek vital, ada di bundaran DPR sama di Simpang 3 BTN yang mengawasi di depan Jalan Sudirman. Dari kantor Dishub, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Nuansa di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember pun terlihat tak seperti biasanya. Suasana kekusyukan beribadah di bulan suci Ramadan sangat dirasakan. Kegiatan seperti belajar menulis ejaan Al-Quran, mengaji, sholat berjamaah, siraman rohani, tadarus, serta sholat tarawih berjamaah menjadi agenda rutin kegiatan para napi. Bahkan di sekitar Masjid Al-Ikhlas di dalam lapas banyak berlalu lalang para napi yang tak lagi memakai baju tahanan, namun kini berganti menjadi memakai sarung dan berkopiah. Di waktu siang pun suasana di dalam lapas sangat khusyuk. Ada yang melakukan qiraah, belajar menulis ayat Al-Quran, serta tadarus bersama sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kegiatan ini pun juga didukung oleh jajaran petugas lapas kelas 2A Jember. Keleluasaan dalam beribadah dan melakukan kegiatan keagamaan juga sebagai bentuk perhatian bagi umat muslim di dalam lapas untuk melakukan ibadah selayaknya masyarakat pada umumnya. Namun tetap terdapat batasan yang harus ditaati oleh para narapidana. Hal tersebut disambut gembira oleh para napi muslim di lapas dan berterima kasih memberikan kesempatan untuk melakukan ibadah seperti pada umumnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah untuk tahun-tahun sebenarnya sudah ada program kegiatan mengisi kegiatan Ramadan. Tapi tahun ini kita betul-betul lapas atau warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Jember ini kita coba sepertinya di pesantren. Mulai pagi dengan tarawih malam tadarus malam sampai pukul 10 malam. Jadi betul-betul sangat luar biasa kebijakan Bapak Kalapas beserta Bapak Kabinadik yang sini ada di tempat Pak Dadang sangat luar biasa memberi percayaan pada kami. Ini hampir tidak terjadi di tempat lain. Yang paling penting itu kepercayaan pimpinan bapak-bapak yang ada di lapas kelas 2 Jember ini sangat luar biasa pada kami. Selaku takmir Masjid Al-Ikhlas lapas kelas 2 Jember ini saya menyampaikan bersyukur pada Allah punya kebijakan seperti itu. Karena dengan kebijakan yang macam itu kami sudah luasa untuk memanage kegiatan yang ada di lapas ini. Dari lapas kelas 2A Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Aprilia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam.